لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Salah satu muamalah yang sering kita lakukan adalah muamalah jual beli. Oleh karena itu, kita akan sampaikan pada kesempatan ini tentang kitab jual beli. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai', yang artinya Allah menghalalkan jual beli. Jual beli di sini adalah tukar menukar harta dengan harta. Di harta dengan harta, itu jual beli. Sehingga mengeluarkan dari definisi jual beli ini adalah hibah. Karena hibah itu adalah perpindahan dari harta seseorang kepada orang lain tanpa diikuti oleh pertukaran dari pihak lain. Jadi hanya dari satu pihak. Kemudian juga jual beli ini pada asalnya termasuk muamalah yang dibolehkan. Diperbolehkan menjual apa saja yang berada dalam kepemilikan dan mengandung kemanfaatan yang mubah. Artinya syarat jual beli bahwa barang yang dijual harus dalam kepemilikan pihak penjual, ya, dan mengandung kemanfaatan yang sifatnya mubah. Sehingga jika barang itu tidak dalam kepemilikan pihak penjual, demikian pula pihak yang menjual juga bukan merupakan wakil dari pihak pemilik, maka jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat jual beli. Demikian pula bila barang yang diperjualbelikan itu tidak mengandung kemanfaatan atau bahkan mengandung tujuan atau manfaat yang haram. Di sini dikecualikan adalah jual beli anjing. Tidak boleh jual beli anjing, dan juga tidak ada denda bagi yang merusakkannya. Artinya yang menyebabkan anjing itu terbunuh atau cacat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Famaniqtana kalban ila kalba masyiah aw saydin naqasa min amalih kulla yaumin qiraton." Yang artinya, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang 2 qirot setiap harinya. Kemudian selanjutnya adalah tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan milik penjual. Ini menegaskan yang sebelumnya. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan milik penjual, kecuali ada izin dari pemilik atau dia merupakan wali. Jikalau dia ada izin dari pemilik, itu diistilahkan dengan wakil. Jadi wakil dari penjual. Kemudian juga dia menjadi wali, maka diperbolehkan untuk melakukan jual beli dari wakil dari pemilik atau sebagai wali. Kemudian juga tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga. Kemudian juga dilarang menjual sesuatu yang manfaatnya haram, yang tadi tidak ada manfaatnya. Kemudian juga dilarang
ya menjual sesuatu yang manfaatnya haram. Contohnya adalah khamar, ya, kemudian bangkai, dan yang lain yang manfaatnya haram. Jika penjual mengetahui ya, bahwa ya barang yang akan dia jual itu nanti ditujukan untuk ya suatu yang sifatnya haram, ya tujuannya haram atau penggunaannya haram, maka kita dilarang untuk menjual kepada orang tersebut. Kemudian juga dilarang jual beli sesuatu yang ma'dum. Ma'dum itu artinya sesuatu yang tidak ada, ya sesuatu yang tidak ada. Seperti contohnya adalah jual beli janin yang ada dikandung, yang akan dikandung oleh budak wanita, misalnya contohnya. Atau buah yang akan muncul dari pohonnya. Ini buahnya belum muncul, ya buahnya belum muncul, tapi sudah dilakukan jual beli, maka yang demikian juga dilarang. Kemudian juga dilarang jual beli sesuatu yang majhul. Kalau yang tadi sesuatu yang tidak ada, yaitu ma'dum, kalau ini adalah dilarang jual beli sesuatu yang majhul atau sesuatu yang tidak diketahui ya sifat dan juga keadaannya. Seperti contohnya sudah ada janin, ya. Kalau tadi janin yang akan dikandung, kalau ini sudah ada janin, ya, tapi janin itu masih dalam kandungan, ya. Atau barang yang tidak ada di tempat akad, gaib, yang tidak diketahui sifat-sifatnya dan juga belum pernah dilihat, ya. Dan ini juga masuk pada keumuman ya jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu jual beli bai al-gharar, yaitu jual beli yang di situ ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Kemudian juga dilarang jual beli benda yang tidak bisa diserahkan, ya. Contohnya budak, ini jual beli budak yang melarikan diri, atau hewan yang lepas, hewan yang terlepas, atau burung ya yang kita miliki, ya burung itu sedang terbang, ya tidak ada dalam sangkarnya. Dan juga ikan yang masih ada ya di danau misalnya, atau yang masih ada di air laut, yaitu masuk dalam keumuman atau masuk dalam contoh dari jual beli barang-barang yang tidak bisa diserahkan. Kemudian juga dilarang jual beli barang yang dirampas, ya dilarang jual beli barang yang dirampas, kecuali kepada yang merampasnya, ya kecuali kepada yang merampasnya. Jadi kalau barang itu sedang dirampas, maka dibolehkan untuk melakukan ya jual beli ya kepada orang yang merampasnya, atau kepada orang yang bisa mengambilnya kembali dari perampas itu. Nah, ini dikecualikan. Kemudian juga tidak boleh jual beli barang yang tidak pasti bendanya, yang tidak pasti atau tidak jelas barangnya, seperti salah seorang budaknya, atau misalnya kalau dalam sekumpulan kambing itu salah satu ya dari sekumpulan kambing, ya kecuali jika masing-masingnya memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau punya ukuran yang sama, punya karakteristik yang sama dalam sekumpulan barang, maka dibolehkan. Dan para sobat muslim yang dirahmati Allah, ada beberapa contoh jual beli yang model jual belinya itu ada di zaman jahiliyah, ya, atau di zaman sebelum Rasulullah diutus. Kemudian Rasulullah datang dan melarang akad jual beli dengan model jahiliyah.
Yang pertama, Rasulullah melarang jual beli yang dinamakan dengan mulamasah. Itu mulamasah. Mulamasah ini adalah seseorang mengatakan, ya, misalnya seorang penjual, ya, itu mengatakan kepada calon pembelinya, pakaian manapun yang kau sentuh, maka itu untukmu, ya, dengan harga sekian. Itu mulamasah. Ini sesuatu yang disentuh, di pakaian, ya, atau barang-barang yang lain yang kalau disentuh, ya, oleh pihak calon pembeli, maka terjadi transaksi, ya, di antara keduanya, ya, dengan menetapkan harga yang sudah ditentukan oleh pihak penjual. Itu mulamasah, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah munabazah, ya, akad jual beli modelnya dinamakan dengan munabazah. Apa itu munabazah? Yaitu seseorang mengatakan, pakaian manapun yang kau lemparkan kepadaku, jadi pakaiannya dilemparkan, maka pakaian itu untukmu, untukku dengan harga sekian. Maka di sini ucapan dari pembeli, pakaian manapun yang kau lemparkan kepadaku, ya, sebagai pembeli, maka pakaian itu untukku dengan harga sekian. Jadi kalau yang tadi mulamasah itu yang mana yang disentuh, ya, maka dilakukan akad dengan harga sekian. Ya. Kemudian munabazah yaitu pakaian yang dilemparkan. Itu munabazah. Kemudian bai al-hasso. Bai al-hasso ini juga dilarang. Bai al-hasso. Apa itu bai al-hasso? Seorang mengatakan, ya, lemparkanlah kerikil ini, ya, maka pakaian manapun yang kena lemparan itu, ya, maka itu untukmu, ya, dengan harga sekian. Dilemparkan kerikil ini, pakaian manapun yang kena lemparan, maka untukmu dengan harga sekian. Jadi ini ucapan dari penjual kepada calon pembeli. Lemparkan kerikil, maka pakaian manapun yang kena lemparan itu, maka itu untukmu. Atau ucapan yang lain, contohnya, saya menjual tanah ini kepadamu, ya, sejauh lemparanmu dengan harga sekian. Jadi melemparkan kerikil, ya, dan pada satu, ya, bidang tanah tertentu, maka sejauh lemparan itu, nah, itu yang akan dijual oleh pihak penjual kepada pembeli. Ini beberapa model yang ada, ya, model jual beli pada zaman jahiliyah, mulamasah, munabazah, dan bai al-hasso. Ini tiga-tiganya dilarang karena termasuk dalam kategori jual beli yang tidak jelas. Kemudian juga ada juga yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu jual beli seorang di atas jual beli saudaranya. Jadi jual beli seseorang di atas akad jual beli saudaranya. Ya, jadi kalau ada seseorang yang sedang menjalin akad, ya, dengan saudara yang lain, ya, kemudian datang, ya, calon penjual, ya, atau misalnya datang pihak ketiga yang berani untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi, ya, padahal penjual dan pembeli, ya, yang sedang berakad ini sedang dalam proses akad jual beli, kemudian datang, ya, pihak ketiga, baik itu dia sebagai, ya, pihak yang menjualkan, ya, dengan harga yang misalnya lebih murah, atau ada juga misalnya dalam kasus yang lain dia, ya, membeli, pihak ketiganya akan membeli, dia akan beli barangmu dengan harga yang lebih tinggi daripada engkau jual kepada si A misalnya dengan harga yang lebih rendah. Saya berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Itu dilarang jual beli ini, biasanya disilakan dengan bai alal bai. Kemudian juga dilarang jual beli hadir liba, itu seorang pribumi
menjadi maklar seorang pedagang dalam menjual dagangannya. Kemudian juga dilarang jual beli bai' an-najash, ya, yaitu orang yang tidak ingin membeli, ya. Jadi niatnya memang tidak untuk membeli barang itu, tapi dia menawar, ya, menawar barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi, ya, karena ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menaikkan harga. Jadi harga barang dagangan itu menjadi naik dengan adanya penawaran fiktif, penawaran dari orang yang memang dia tidak punya niat untuk melakukan pembelian. Kemudian juga Rasulullah melarang juga jual beli 2 akad dalam satu majelis, ya, melarang jual beli 2 akad dalam satu majelis. Contoh yang mudah adalah ungkapan dari penjual. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini kepadamu, ya, dengan harga misalnya 100.000, ya, 100.000, ya, atau ya kalau 100.000-nya utuh atau tunai, ya, kemudian 200.000-nya secara angsuran, secara mencicil, ya. Atau misalnya ungkapan yang lain, saya menjual barang ini kepadamu dengan syarat engkau menjual barangmu kepadaku. Jadi ada dua transaksi di situ, ya. Yang terakhir itu, saya jual kepadamu barang ini dengan syarat engkau menjual barangmu. Jadi ada syarat jual beli dalam jual beli, itu dilarang, ya. Baik yang tadi contohnya, saya jual ini kalau tunainya sekian, kalau kreditnya sekian, itu dilarang. Atau mensyaratkan, ya, jual beli, ya, pada suatu transaksi jual beli. Saya jual barang ini kepadamu dengan syarat engkau menjual barangmu kepadaku, atau dengan syarat engkau menyewakan rumahmu kepadaku. Jadi Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, ya, siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sebelum menerimanya secara sempurna. Sebelum menerimanya secara sempurna. Jadi ayat ini atau hadis ini menunjukkan bahwa, ya, ketika melakukan jual beli barang, ya, maka janganlah pihak penjual itu, ya, menjual barangnya sebelum dia menerimanya secara sempurna. Dia menerimanya secara sempurna, dia memilikinya, dia menerimanya secara sempurna, ya, karena dengan demikian maka pihak penjual itu memiliki kewenangan, atau dia juga menanggung resiko dari barang yang akan dia jual. Demikian pembahasan muamalah yang berkaitan dengan jual beli, ya, dan juga beberapa contoh jual beli yang dilarang, dan juga ada beberapa contoh model jual beli di zaman jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Insyaallah akan kita lanjutkan pada muamalah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba